Hai semuanya, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan monosakarida. Seperti yang kita ketahui, monosakarida adalah salah satu kelompok dari karbohidrat di mana yang mereka hanya memiliki satu dari monomer. Dikarenakan oleh sifat-sifat monosakarida seperti karamelisasi, reduksi, ataupun oksidasi, atau pembentukan osason, pembentukan furfural, dan fermentasi lainnya, dia akan membentuk senyawa lain yang mana kita sebut turunan monosakarida. Yang paling sering kita ketemui itu ada contohnya deoksiribosa. Di mana ciri khas dari si deoksiribosa yang kita ketahui bahwa misal kita lihat contoh di sini ada ribosa, di mana ribosa itu di lengan yang keduanya ada karboksil, sedangkan di sini contoh dari ribosa dia tidak memiliki bukan karboksil tetapi hanya hidrogen, yaitu tidak memiliki oksigen pada deoksiribosa. Deoksiribosa biasanya itu sering kita ketemui di lengan kedua ataupun di lengan keenam. Misalnya contoh lainnya bisa kita lihat dari L-fucosa, di mana bukan karboksil yang di sini tetapi CH3 yang berada di sini. Dan juga di sini kita lihat di L-rhamnosa, itu juga strukturnya sama, bukan karboksil tetapi hidrogen yang terdapat. L-fucosa dan L-rhamnosa biasanya sering ditemukan di dalam struktur glikolipid dan glikoprotein. Contoh selanjutnya ada gula amino. Sama juga bukan karboksil tetapi grup amin yang terdapat. Misalnya kita lihat contoh di sini. Yang ini merupakan glukosa ya, beta D-glukosa. Tetapi di sini bukan karboksil melainkan grup amin. Di sini juga kita bisa melihat yang di galaktos. Ini juga bukan karboksil tetapi grup amin, sehingga mereka membentuk beta D-glukosamin ataupun yang ini beta D-galaktosamin. Ingat kenapa di sini beta? Karena grup yang pertamanya itu di atas. Kalau karboksilnya di bawah, maka akan menjadi alfa. Selain itu, contoh dari gula amino nih, ada N-asetilglikosamin. Bukan hanya grup si aminnya aja, tetapi juga bisa turunan dari asetil pun bisa berikatan sehingga bisa membentuk senyawa yang lainnya, yang seperti kita sebutkan N-asetilglikosamin ini yang merupakan bahan utama dalam pembentukan polisakarida dan glukosfingolipid dalam membran sel. Bisa dilihat ini glukosa dengan terikatnya amin di sini membentuk glukosamin, dan dengan terikatnya asetil di sini membentuk N-asetilglikosamin. Contoh lainnya seperti yang di N-asetilmanosamin. Ini juga merupakan contoh dari gula amino karena ada grup amin. Apabila dia berikatan dengan pirufat, dia juga akan membentuk gula amino yang lainnya, yaitu sialic acid atau N-asetilnuramic acid. Ataupun seperti N-asetilmuramic acid yang merupakan senyawa dalam struktur dinding sel bakteri, di mana si muramic acid ini berikatan dengan eter, dengan ikatan eter ini dia N-asetilnya, dia bisa dilihat jelas, dan
tetapi di lengan yang ketiganya itu dia akan berikatan dengan ikatan eter dan akan membentuk si laktil di sini. Contoh-contoh yang di atas saya sebutkan itu glukosamin, N-asetil, glukosamin, muramic acid ataupun N-asetil muramic acid itu merupakan dari contoh-contoh si gula amino. Contoh selanjutnya yaitu ada asam gula ataupun glucose acid, di mana si glucose acid ini merupakan hasil dari oksidasi si monosakarida. Biasanya yang teroksidasi itu karbon pertama dan karbon ke-6, dan yang dioksidasi itu adalah karboksil group. Apabila di karbon pertama itu misalnya kita ingat di glukosa tuh, itu glukosa yang karbon pertama itu adalah grup gugus si aldosa, maka oleh karena itu yang akan terbentuk adalah asam aldonat. Dan di karbon yang ke-6 di primer alkohol, dia itu akan membentuk asam uronat. Kita lihat contohnya. Ini glukosa merupakan struktur Fischer dari konfigurasi Fischer dari si glukosa, di mana di karbon pertama itu merupakan aldehida dan dia akan teroksidasi dan akan membentuk asam glukonat. Tetapi si asam glukonat ini tidak akan bisa membentuk hemiasetal. Oleh sebab itu, untuk membentuk karena tidak bisa membentuk hemiasetal, maka dia itu disebut lakton. Dan untuk membentuk bentukan hemiasetal di si glukonat asid ini akan berikatan dengan ikatan ester, di mana ikatan ester itu akan mengikat karboksil yang grup yang karbon di pertama dengan karboksil di karbon yang kelima, dan dia akan membentuk D-glikona 1,5 lakton ataupun kita sering menyebutnya gluconolakton. Lakton hemiasetal tidak bisa terbentuk, ingat. Nah, sedangkan yang di uronat asid contohnya kita sebutkan tadi yang akan teroksidasi itu di karbon pertama dan karbon ke-6. Apabila dia teroksidasi di karbon ke-6, dia akan membentuk glucuronic acid dan setelah itu dia akan membentuk bentukan asetal. Glucuronat ini bisa membentuk asetal dengan bentuk hemiasetal dengan mudah, tidak seperti lakton. Dan dia itu akan membentuk glikoronat. Biasanya D-glikoronat itu dapat ditemukan di dalam proses metabolisme dari ascorbic acid ataupun vitamin C. Contoh selanjutnya, turunan dari si monosakarida ini ada namanya gula alkohol. Nah, gula alkohol ini merupakan turunan yang disebabkan oleh reduksi grup karbonil oleh hidroksil, di mana mereka itu akan membentuk polyhydric alkohol ataupun kita sering menyebutnya poliol. Nah, karena dia tidak gula alkohol ini tidak memerlukan sebuah media untuk mereka
bentukan konfigurasi Howard, maka mereka akan selalu dalam bentukan lurus. Jadi mereka akan selalu dalam bentukan konfigurasi Fisher. Misalnya contoh, apabila glikos tereduksi, maka glukosa tereduksi, maka mereka akan menjadi sorbitol. Dan ataupun mannose ada reduksi, maka mereka akan membentuk mannitol ataupun fruktos. Apabila tereduksi, dia itu bisa membentuk sorbitol ataupun mannitol. Atau seperti contoh lainnya, xylitol juga itu akan terbentuk dari hasil reduksi si ksilos. Contoh lain dari dari turunan monosakarida adalah gula fosfat, di mana gula fosfat ini terbentuk dari karbohidrat metabolisme karbohidrat, dan dia akan membentuk side products. Saat membentuk side product dari si metabolisme karbohidrat metabolisme, itu terjadi oleh si asam fosforat yang ada di karbohidrat. Misalnya contoh, dia itu biasanya terbentuk apabila ikatan itu terjadi di karbon lengan pertama dan karbon lengan ke-6. Misalnya, nah ini dia yang saya sebutkan tadi, terbentuk saat proses metabolisme karbohidrat yang mana menghasilkan side product, yaitu uridin, di mana uridin akan menghasilkan urasil setelah itu. Contoh yang lain dari turunan monosakarida itu ada glikosida, di mana glikosida itu merupakan turunan monosakarida yang terbentuk oleh kondensasi gugus karboksil anomerik. Di glikosida, kadang ada juga glikosida yang tidak memiliki karbohidrat, dan kita menyebutnya itu aglukon. Glikosida sangat banyak ditemukan, biasanya di drugs, di obat-obatan, di rempah-rempah, ataupun dalam pembentukan jaringan-jaringan dalam tubuh. Misalnya digoxin. Contoh digoxin merupakan salah satu steroid di mana digoxin dapat membantu konstruksi otot jantung lebih cepat. Ataupun misalnya contoh obain. Obain itu merupakan juga inhibitor dari potasium, sodium, dan ATPase. Ataupun juga seperti streptomycin, yaitu salah satu contoh dari antibiotik yang merupakan si glikosida. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini supaya bermanfaat bagi semuanya. Kalau kamu suka, jangan lupa di like dan subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan komen, dan ataupun bisa langsung menanya saya langsung ke DM Instagram. Terima kasih.